warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ibu Mesa Marcika pada pembelajaran Bahasa Indonesia pagi ini. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Subhanallah sekali, Ibu sangat senang melihat semangat kalian hari ini ya. Tetap pertahankan, bagus. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, seperti biasanya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan kepada ketua kelasnya, Rizky, untuk memimpin doa. Rizky, kemana? Sakit? Kalau begitu, Hani, sebagai wakil kelas silahkan pimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan doa yang baru saja kita laksanakan memberikan kelancaran pada pembelajaran hari ini ya. Amin ya robbal alamin. Sebelum beranjak pada materi, ya, seperti biasanya Ibu akan cek dulu kehadiran kalian. Tadi Rizky sakit ya. Sebentar, Ibu ambil dulu buku kehadirannya. Rizky sakit. Ada yang menerima surat keterangan Rizky sakit? Sudah mengecek pada Ibu? Mengirim pesan? Tunggu sebentar, Ibu lihat dulu ya. Oh iya, ini ada dari ayahnya. Katanya Rizky sakit. Baik, kita doakan ya supaya Rizky segera sehat, segera pulih kembali dari sakitnya dan dapat berkumpul bersama dengan kita semua lagi ya. Amin ya robbal alamin. Baik, selain Rizky ada lagi yang tidak hadir? Sepertinya sudah ya, hanya Rizky saja. Ya. Minggu lalu kita belajar tentang apa? Ya Dion? Teks prosedur. Nah, materi yang minggu lalu akan berkaitan dengan materi minggu sekarang. Minggu lalu Ibu telah menginformasikan pada kalian bahwa kita minggu sekarang ini akan belajar mengenai 2 jenis teks prosedur. Pastinya sudah ada yang baca-baca kan? Dari sumber seperti internet maupun buku mengenai 2 jenis teks prosedur tersebut. Kira-kira apa saja kedua jenis tersebut? Ya, Syifa? Benar sekali. Jenis teks prosedur dibagi menjadi 2 macam, yaitu ada teks prosedur sederhana dan ada teks prosedur kompleks. Kira-kira ada yang bisa memberitahu Ibu dan teman-teman bagaimana cara kita membedakan kedua jenis teks prosedur tersebut? Ada yang bisa? Wah, ada beberapa orang yang mengacungkan tangan. Kalau begitu Ibu pilih Hani. Silakan. Kira-kira bagaimana cara kita membedakan kedua jenis teks tersebut? Semuanya setuju? Benar, Hani. Kita dapat melihat perbedaan dari kedua teks ini dari strukturnya. Begitu. Wah, ternyata kalian di sini memang sudah baca ya. Bagus, berarti Ibu tidak perlu menjelaskan secara panjang lebarnya. Mungkin secara singkat, padat dan jelasnya, namun secara sistematis ya. Baik.
Yang pertama, poin pertama dari jenis teks prosedur itu ada teks prosedur sederhana. Ya. Nah, kita garis bawahi kata sederhananya. Sederhana di sini artinya jelas, singkat, padat, namun akurat. Jadi walaupun singkat, tapi penjelasan penyampaian informasinya itu dapat dipahami oleh pembaca maupun penyimak. Ya. Di dalam teks prosedur sederhana itu, kalian bisa lihat bahwa poin-poin langkah-langkah yang disajikan itu tidak terlalu banyak. Bahkan ada yang cukup dengan 1-3 poin saja. Baik, Ibu akan berikan contohnya. Contohnya, cara menyisir rambut. Contoh ya, cara menyisir rambut. Kenapa? Baiklah, Ibu ganti ya. Kalau tidak mau menyisir rambut karena tidak semua orang di sini punya rambut ya, khususnya yang botak. Cara menggunakan, cara menggosok, cara menyetrika pakaian. Bagaimana? Setuju dengan judul itu? Baik. Cara menyetrika pakaian. Poin pertama. Siapkan alat setrika yang sudah dipanaskan. Artinya sudah dimasukkan colokannya pada saklar. Contoh. Lalu poin kedua, ambil pakaian yang hendak dirapihkan atau disetrika. Lalu poin ketiga, setelah setrikaan cukup panas, gosok setrika pada pakaian yang sudah disediakan. Itu dia, dengan 3 poin bisa tersampaikan dengan jelas ya, walaupun sederhana. Itu dia teks prosedur sederhana. Lalu dari poin pertama yaitu teks prosedur sederhana, lalu ada teks prosedur kompleks. Teks prosedur kompleks. Kenapa, Siska? Benar sekali, Siska memperhatikan dan konsentrasi ya. Tadi kan Hani mengatakan kita dapat melihat perbedaan dari teks prosedur sederhana dan kompleks itu dari strukturnya. Dan Ibu belum menjelaskan strukturnya ya. Dari teks prosedur sederhana sudah melompat saja ke kompleks. Baik, terima kasih Siska telah mengingatkan kita semua. Nah, Ibu tampilkan, ini dia struktur teks prosedur sederhana. Terdiri dari apa? Ada tujuan. Lalu yang poin pertamanya ada pengantar tujuan. Yang seperti apakah Ibu pengantar tujuan itu? Kalian dapat lihat sebelum kita menjelaskan atau menuliskan bahan langkah pada teks prosedur itu, terdapat dulu paragraf di atasnya. Nah, itu berupa tujuan pengantar. Contohnya, Ibu mau cara menyisir rambut saja. Itu contoh ya. Jangan marah. Kenapa marah? Luki, jangan gitu. Nanti juga rambutmu tumbuh. Nah, cara menyisir rambut ya. Cara menyisir rambut. Tujuan pengantar tujuannya itu seperti ini. Zaman sekarang para orang tua jarang sekali yang namanya menyisir rambut.
Untuk itu, nah semacam itu, ada dulu pengantarnya gitu ya. Lalu yang kedua ada, ya yang terakhir ada langkah-langkah. Bagian kedua ada yang dimaksud dengan teks prosedur kompleks. Mari kita garis bawahi kata kompleksnya. Kompleks di sini artinya berjenjang, akurat, objektif. Lalu, apakah teks prosedur sederhana tidak objektif, Bu? Objektif. Kedua teks prosedur ini bersifat objektif, itulah salah satu persamaannya. Nah, namun sebelumnya, apabila kalian ada yang tidak paham atau ingin ditanyakan, silahkan langsung saja acungkan tangan walaupun ibu sedang menjelaskan. Acungkan tangan saja terlebih dahulu ya, silahkan bertanya kalau ada yang bagian tidak paham. Ya, baik. Lanjut. Tadi ibu sampai mana? Ya, objektif. Jadi kedua jenis teks prosedur ini memiliki persamaan, yaitu bersifat objektif. Ya. Tadi ibu katakan teks prosedur kompleks itu berjenjang. Artinya bisa ibu katakan bahwa langkah-langkah yang diberikan dalam teks prosedur kompleks itu banyak. Tidak bisa kurang dari 3, tidak. Harus lebih dari 3. Ya. Karena tujuannya itu memberikan keakuratan, kejelasan, jelas sejelas mungkin. Maka dapat dilihat sendiri oleh kalian dari struktur yang diberikan, dari struktur yang disajikan. Sangat berbeda jauh dengan teks prosedur sederhana. Ini dia ibu tampilkan struktur teks prosedur kompleks. Tara! Mungkin ada yang bisa bantu ibu untuk membacakannya? Terima kasih Fahmi, silahkan tolong bacakan. Ya, tujuan 1, 2, 3. Terima kasih Fahmi telah membacakan struktur teks prosedur kompleks. Nah, sebelum ibu melanjutkan kepada tugas kelompok, kalian akan ditugaskan ya mengenai materi ini. Sebelum melanjutkan, ada yang ingin ditanyakan? Ya, Dion, kenapa? Ya, tentu. Dari pengertian-pengertian tadi yang ibu berikan, itu secara singkat, padat, dan jelasnya. Untuk lebih panjang lebarnya, Dion bisa lihat di dalam buku yang telah diberikan. Ya, berarti Dion belum baca ya yang dalam buku. Ini secara pemaparan singkatnya dari ibu. Pasti di sana penjelasan pengertiannya panjang kan? Namun supaya kalian lebih paham, supaya kalian lebih mudah mengingatnya, ibu sajikan secara singkat seperti ini. Ya, baik. Ada lagi yang ingin ditanyakan atau memberikan saran? Silahkan. Tidak ada? Nah, di meja kalian ibu telah sediakan kertas, 2 kertas. Itu berisikan teks prosedur sederhana dan teks prosedur kompleks. Silakan boleh dilihat. Sebelum ibu menugaskan apa yang harus kalian lakukan dengan kedua teks tersebut, ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Di sini ada berapa orang? 25 ya, kelas 7B 25 orang. Oh iya, Rizky tidak hadir, berarti 24 orang di sini. Ibu ingin satu kelompoknya itu 3 orang, berarti dibagi menjadi 8 kelompok. Supaya pembagiannya cepat, kita berhitung saja. Tidak dari situ Hani. Ibu ingin dari sana, dari Dion, ya. Silahkan Dion berhitung dari 1
lanjutkan, sayang. Hei, jangan bengong. Putri, lanjut 1. 1. Nah, silahkan bergabung dengan kelompok dengan orang yang angkanya sama. Silahkan. Kelompok 1, nih, supaya tidak acak-acakan. Kelompok 1, silahkan di sini dari 1 sampai 4. Kelompok 1 sampai 4 di sebelah kiri ibu. Dari 5 sampai 8 di sebelah kanan ibu. Silahkan kursinya boleh digeser. Jangan lupa kertasnya bawa. Ya. Sudah ya? Rapikan. Jangan berisik. Tidak perlu dengan suara ya. Lakukan saja, tidak perlu dengan banyak suara, supaya cepat. Baik, sudah rapi kelihatannya ya, dari sisi ibu kalian sudah rapi. Tugasnya, siapkan kertas, pegang kertas itu. Kalian baca dengan seksama kedua teks tersebut. Lalu, tentukan strukturnya. Teks prosedur sederhana, mana yang bagian tujuan, mana yang bagian langkah-langkah, mana yang bagian bahan dan sebagainya, mana yang bagian pengantar. Lalu mungkin untuk teks prosedur sederhana mudah ya menentukannya. Untuk teks prosedur kompleks yang akan memakan waktu, jadi kalian harus konsentrasi sebaik mungkin. Kerjasama apabila ada yang tidak dipahami dan memerlukan bantuan, ya. Tidak perlu terlalu berisik, ingat ya, tidak perlu terlalu berisik. Ibu beri waktu sekitar 5-7 menit kalian untuk mengerjakan itu. Silahkan dimulai dari sekarang. Nah, sambil kalian mengerjakan, nanti tidak semua kelompok memaparkan hasil diskusinya, namun ibu akan tunjuk secara acak ya. Maka dari itu persiapkan. Silakan. Sudah selesai? Baik, sudah selesai. Kita bisa mulai diskusinya? Maka dari itu, biarkan ibu dulu ya yang berbicara. Nah, kalian telah menyelesaikan tugas kelompok. Ibu akan menyuruh salah satu kelompok untuk memaparkan hasil diskusinya. Namun karena ibu tidak mau pilih kasih atau nantinya kok saya yang ditunjuk bu, kok kelompok saya yang ditunjuk, atau kenapa kelompok saya yang tidak ditunjuk bu, jadi ibu akan memilihnya dengan sebuah lagu. Lagu apa ibu? Kalian pengen lagu apa? Kalian ingin lagu apa? Ingin lagu Keke bukan boneka, maaf ibu tidak bisa lagu itu. Kita bersolawat saja ya, bagaimana? Ya, mari kita solawat bersama-sama dengan memilih kelompok mana yang akan menyampaikan hasil diskusinya. Baik, kita mulai. 1, 2, 3. Sholatullah, salamullah ala toha rasulillah, sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Kelompok 8, silahkan paparkan mengenai hasil diskusinya. Teman-teman yang lain, kelompok yang lain, perhatikan dan samakan dengan jawaban milik kalian. Kalau ada yang berbeda, segera acungkan tangan. Mari kita diskusikan perbedaan itu.
ya. Silakan kelompok 8. Semuanya sama? Untuk teks prosedur sederhana, bagian tujuannya sama. Coba Ibu lihat, siapa tahu di sini ada yang tidak jujur ya. Ibu tidak ingin ketidakjujuran di sini. Baik, bagus, semuanya sama. Alhamdulillah, ternyata tidak ada yang berbeda dan jawabannya semuanya benar. Bagus. Terima kasih, berarti kalian paham ya. Dan kalau ada yang masih kurang paham, silahkan jangan sungkan-sungkan bertanya dan mari kita diskusikan ya. Ibu senang kepada siswa yang aktif, tidak malu dalam meraih ilmu. Malu bertanya sesat di jalan. Jangan sampai kalian menjadi orang yang seperti itu ya. Baik. Kalian sekarang tugasnya membuat suatu karya. Karya apa, Ibu? Kalian membuat teks prosedur sederhana dan teks prosedur kompleks. Tidak, kalian mengerjakannya di rumah, tidak di sini. Karena Ibu ingin hasil karya yang kalian ciptakan itu bukan karena kepepet waktu, karena waktu sudah menunjukkan hendak beres, jadi kalian buru-buru karena ingin pulang. Tidak, Ibu tidak ingin seperti itu. Suatu karya yang baik dipikirkan secara matang. Maka dari itu, silahkan kalian buat kedua teks tersebut di rumah. Sebelum Ibu tutup pembelajaran, silahkan apabila ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu mengenai materi yang baru didiskusikan atau mengenai tugas. Tidak ada? Baiklah kalau begitu. Karena waktu pembelajaran untuk hari ini hampir habis, silahkan salah satu perwakilan dari kalian memberikan kesimpulan mengenai pembelajaran pada hari ini. Boleh itu kesimpulan materi atau memberikan saran dan nasihat, silahkan. Siapa yang ingin mewakili? Silahkan Putri. Boleh, silahkan. Mau itu saran, nasihat, mau materi saja, menyimpulkan materi, silahkan. Beri tepuk tangan untuk Putri. Nah ya, jadi teks prosedur itu dibagi menjadi dua macam. Ada teks prosedur sederhana dan ada teks prosedur kompleks. Bersamaan dan perbedaan dari kedua jenis itu dapat dilihat dari pengertiannya, strukturnya, seperti itu. Ya, baik. Itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah ucap maupun tingkah laku Ibu yang kurang berkenan di hati kalian. Ya, mau dimaafkan? Iya, Ibu juga memaafkan kalian ya. Baik, kita akhiri pembelajaran kali ini dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi